Halo semua, mimbar dakwah sekarang bukan hanya berada di masjid-masjid atau di ruang-ruang pengajian fisik. Namun, mimbar dakwah sekarang ada di genggaman kita dalam bentuk algoritma, reels, dan utas di media sosial. Dakwah digital sekarang sudah mendobrak batas ruang dan waktu. Namun, ada tembok yang sering kita lupakan, yaitu tembok budaya. Masalah utama dalam dakwah digital yaitu dekontekstualisasi, yang mana ketika sebuah video diproduksi bahkan dari desa yang paling kecil di Indonesia pun bisa sampai ke luar negeri dalam waktu hitungan detik. Untuk membedah fenomena ini, kita butuh dua teori dalam teori komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama itu ada high context versus low context. Yang mana high context ini yaitu adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa orang-orang itu berkomunikasi melalui konteksnya. Nah, high context di sini yaitu ketika kita berkomunikasi menggunakan pesan-pesan yang tersirat, tidak langsung, atau seringkali lebih kita sebut singkatnya itu basa-basi. Nah, itu sering sekali terjadi pada masyarakat kita. Nah, untuk yang low context ini yaitu ketika mereka berkomunikasi itu eksplisit dan apa adanya. Itulah yang terjadi di dunia digital. Para dai digital seringkali lupa bahwa audiens mereka sekarang itu tidak lagi homogen. Tetapi sekarang kita sedang menghadapi yang namanya global village, yang mana tantangannya itu bukan tentang apa yang disampaikan, tetapi bagaimana pesan tersebut diterjemahkan oleh kacamata budaya yang berbeda. Ketika sebuah pesan agama melintasi batas negara dan etnis, ia tidak hanya membawa kebenaran teks, tapi juga berbenturan dengan konteks. Disinilah tantangan komunikasi lintas budaya menjadi krusial. Apakah pesan kita dipahami sebagai ajakan yang menyejukkan, atau justru dianggap sebagai invasi budaya? Teori Asianti Entertainment Management Theory. Teori ini menjelaskan bahwa saat kita berkomunikasi dengan orang dari budaya asing, kita merasakan kecemasan dan ketidakpastian. Dalam dunia digital, ketidakpastian ini berlipat ganda karena kita tidak melihat lawan bicara secara langsung. Jika seorang konten kreator dakwah tidak mampu mengelola kecemasan audiens luar budayanya, misalnya dengan menggunakan terminologi teknis agama tanpa penjelasan, maka audiens akan cenderung menutup diri atau merasa terancam secara identitas. Lalu bagaimana solusinya? Dakwah di era digital lintas budaya menuntut kita untuk menjadi komunikator yang adaptif. Yang pertama itu literasi budaya. Dai digital harus paham bahwa kebenaran agama itu universal, namun ekspresinya bersifat lokal. Kita perlu belajar bahasa audiens kita, bukan sekedar bahasanya, tapi nilai-nilainya. Yang kedua ada inklusivitas bahasa, mengurangi penggunaan istilah teknis yang terlalu spesifik tanpa penjelasan, agar pesan tetap bisa diterima oleh mereka yang baru mengenal Islam atau berbeda latar belakang budaya. Lalu ada empati digital, memposisikan diri sebagai pendengar sebelum menjadi pembicara, memahami bahwa respon negatif mungkin bukan karena benci pada agama, tapi karena adanya benturan nilai budaya yang belum terjembatani. Bahwa itu bukan seberapa kita keras berteriak, tetapi seberapa dalam pesan yang dapat tersampaikan kepada orang yang